Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 1 dimulai dari ayat 16 sampai ayat 20. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami penuh dengan hikmat daripada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 1 dimulai dari ayat 16 sampai ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menyebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, syair lagu yang mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap keputusan pasti memiliki konsekuensi. Ya, setiap keputusan ya haruslah kita laksanakan dan harus kita pertanggungjawabkan dalam segala kehidupan kita. Dalam kehidupan ini sering kita diperhadapkan dengan pilihan yang akhirnya menentukan keputusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ya, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ya, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu ketika mereka, yaitu Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jalan mereka. Ya, kita lihat kalau kita baca dalam Lukas, di sana lebih jelas dikatakan, sesungguhnya mereka pada saat itu telah pulang melaut, dan ternyata mereka tidak meraih apa-apa pada saat itu. Artinya di situ, mungkin pada saat itu mereka juga mengalami kekecewaan. Ketika mereka berlayar, ketika mereka melaut, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan ikan. Dan pada saat itu Yesus melihat mereka. Ya, dan Yesus mendekati mereka, mengajari mereka, dan membawa mereka ya berlayar lagi lebih ke dalam. Dan Yesus memerintahkan agar mereka menabur ya jalan mereka kembali. Dan kita lihat ya, tidak ada perdebatan. Tapi ternyata mereka patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, dan ternyata mereka mendapatkan ikan yang luar biasa. Ya, mereka mendapatkan ikan yang luar biasa, dan bahkan 2 perahu dan 1 hampir karam, tenggelam gara-gara kebanyakan ya ikan yang dimasukkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara yang terkasih, ada kabar sukacita bagi kita. Ya, walaupun dalam segala situasi yang kita dalam kehidupan kita, walaupun mungkin ya kita dalam keadaan ya dalam keterpurukan, dalam suatu hal yang tidak baik, tapi ketika ada panggilan Tuhan, mari
kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini ada suatu hal yang sangat menarik. Ya, ada suatu hal yang sangat menarik. Kita lihat, ya, dalam ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, ada suatu hal di situ, ada panggilan, mari. Ya, ini adalah panggilan Tuhan Yesus kepada Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ya, mari. Ya, ini adalah suatu panggilan. Ya, dalam panggilan itu ada visi Allah, ada tujuan Allah, yaitu menjadikan mereka menjadi penjala manusia. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan dalam kehidupan, dalam kebiasaan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, yang pada masa lalu mereka adalah penjala ikan. Tuhan ubahkan mereka menjadi penjala manusia. Ya, kita lihat kalau penjala ikan itu dari yang hidup menjadi yang mati. Kalau penjala manusia dari yang mati karena dosa memperoleh kehidupan di dalam firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ini adalah suatu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tapi kita lihat juga di dalam teks khotbah kita ini ada juga hal yang luar biasa, komitmen dan keputusan daripada Simon, Andreas, dan Yakobus, dan Yohanes. Mereka tidak juga melakukan perdebatan kepada Tuhan Yesus, tapi justru mereka meninggalkan orang tua mereka, upahan mereka, dan bahkan ya, kalau lihat, kita bandingkan dalam Lukas, begitu banyak ikan yang mereka dapat pada saat itu, mereka tinggalkan. Dan tidak ada hitung-hitungan kepada mereka. Karena apa? Inilah suatu, ya, keteladanan yang baik, yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Untuk panggilan Yesus, haruslah kita respon dengan segera. Ya, harus kita respon dengan segera. Karena apa? Karena itulah panggilan hidup kita. Karena itulah tujuan daripada hidup kita. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, kita tunjukkanlah kesetiaan terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita terpanggil menjadi orang percaya. Kita terpanggil menjadi pengikut Kristus. Maka ini suatu sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka mari saudara yang terkasih, dalam panggilan itu haruslah kita merespon dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Ketika Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, ada sukacita yang luar biasa mereka rasakan pada saat itu. Dari yang tidak mendapatkan ikan menjadi melimpah dalam perahu mereka. Ini sukacita yang luar biasa bagi kita. Ketika kita mendengarkan, merespon panggilan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka sukacita itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari jangan ragukan panggilan Tuhan. Jangan ragukan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Maka itu akan mendatangkan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari juga kita respon panggilan itu dengan setia mengikuti panggilannya. Ya, setia mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan kita, kita harus setia mengikuti panggilan Tuhan. Ya, karena setiap panggilan, setiap keputusan ada konsekuensinya. Mengikut Kristus ada suka dan duka. Tapi di dalam suka dan duka, kita harus tetap mengikuti panggilan Tuhan. Kita harus hadir dan kita harus merespon dengan baik apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Mengikut Yesus adalah keputusan kita.
Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan neko-neko. Ya, kita lihat apa yang direspon oleh Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tidak neko-neko, mereka tidak menunggu, mereka tidak terlalu banyak berdebat tentang panggilan daripada Yesus. Tapi ternyata mereka setia, mereka mengikuti panggilan itu. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih, kita harus merespon panggilan itu dengan taat serta setia. Tunjukkanlah ketaatan, tunjukkanlah kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan kita. Sering kami katakan, tantangan paling berat untuk ketaatan dan kesetiaan adalah ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan kegagalan. Maka saudara yang terkasih, biar kegagalan demi kegagalan terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu kita anggap suatu proses untuk mendatangkan hal yang luar biasa. Rencana Tuhan dalam hidup kita yang mungkin jauh daripada rencana baik kita, karena kita imani rencana Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan pengikut-pengikut Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari tunjukkanlah ketaatan serta kesetiaan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah juga yang harus dinyatakan, diperlihatkan sang pengikut, murid, yaitu taat serta setia. Apapun yang terjadi, kita harus taat dan setia mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus. Dan yang keempat, saudara yang terkasih, respon kita terhadap panggilan itu haruslah bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan Tuhan, hidup kita juga ini adalah merupakan Tuhan percayakan kita masih hidup di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ketika Tuhan masih berikan hidup bagi kita, berarti kita harus bertanggung jawab untuk hidup ini, untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu semua adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara yang terkasih, siapapun Anda, bagaimanapun status saudara pada saat ini, ketika Tuhan memanggil saudara, haruslah segera saudara respon dengan baik. Nelayan pada saat itu, mereka dianggap adalah orang yang biasa-biasa, yang tidak terpandang pada saat itu. Kenapa Yesus tidak memanggil orang-orang Taurat pada saat itu, orang-orang Farisi pada saat itu, orang-orang yang handal pada saat itu? Tapi ternyata Yesus memilih orang tanda kutip yang tidak terpandang pada saat itu. Ternyata saudara yang terkasih, Yesus mau melihat kemauan kita. Yesus mau melihat hati kita. Yesus mau melihat kesetiaan kita. Memang ini bukan suatu hal yang yang dipaksakan oleh Yesus. Ini adalah tawaran Yesus. Sesungguhnya Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes berhak mengatakan tidak. Tapi ternyata saudara yang terkasih, mereka sungguh luar biasa. Dengan merespon dengan baik, mengatakan ya terhadap panggilan daripada Tuhan Yesus. Dan ini bukanlah jawaban yang salah, tapi justru ini adalah jawaban yang benar. Respon yang baik, yang seharusnya mereka lakukan dan kita juga lakukan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang terkasih, tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak mampu untuk melakukan tugas yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita, ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita bukan hanya bercermin kepada diri kita, tapi kita juga melihat siapa yang memanggil kita. Dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, Tuhan panggil kita. Yakin dan percaya, bukan kelemahan itu yang menjadi penghalang bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah mengatakan ya, berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menguatkan kita. Maka saudara yang terkasih, mari Tuhan memakai orang-orang biasa melakukan karya yang luar biasa. Inilah kehidupan kita. Kita adalah manusia yang biasa, tapi Tuhan panggil kita melakukan karya-karya yang luar biasa. Jangan takut
melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Jangan takut menjalani kehidupan ini di tahun 2022 ini. Ketika kita bersama dengan Tuhan, keputusan kita bersama dengan Tuhan, itu akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kita kenal siapa yang memanggil kita. Yang memanggil kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang memanggil kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan segala apa yang ada di dunia ini. Yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka saudara yang terkasih, apa yang harus kita ragukan dalam kehidupan kita? Bersama Yesus kita dimampukan. Dan bersama Yesus kita akan tetap memiliki kekuatan dalam kehidupan kita. Kita yakini dan imani gelombang dunia pasti ada. Tantangan di tengah-tengah dunia pasti ada. Tantangan di tengah-tengah kehidupan kita pasti ada. Tapi mari bersama Yesus kita yakin dan percaya badai sebesar apapun pasti akan berlalu. Maka saudara yang terkasih, marilah panggilan Tuhan bukan hanya direspon dengan jawaban, tapi harus juga dengan perbuatan. Ya. Panggilan Tuhan bukan hanya direspon dengan jawaban, tapi harus dengan perbuatan. Demikian juga kita menjadi orang Kristen. Bukan hanya menjadi orang Kristen karena kita mengatakan kita adalah orang Kristen. Tapi tunjukkanlah juga kita adalah orang Kristen, orang yang percaya dengan perbuatan-perbuatan kita. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mereka merespon panggilan daripada Yesus dengan jawaban yang baik dan perbuatan yang luar biasa. Mereka meninggalkan kemapanan mereka untuk mengikut Yesus. Maka saudara yang terkasih, mari sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tetaplah kita tunjukkan kesetiaan kita untuk panggilan itu. Karena kita yakin dan percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kita mampu menjalani kehidupan ini. Ketika kita percaya, ketika kita yakin, dan ketika kita merespon panggilan Tuhan dan melakukan panggilan Tuhan, maka yakin dan percaya Allah telah cukupkan apa yang menjadi keperluan kita di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bagi kita. Tuhan memberkati kita menjadi pengikut Kristus yang luar biasa bersama dengan Allah yang luar biasa. Salam.